Aku izin ya, flooring sedikit terkait terkait sistem. Yang pertama itu kemarin kan ada beberapa yang telat ngumpulin. Nah, setelah aku konfirmasi ke Pak Yudis, tetap diterima. Tugasnya tetap diterima, cuma dengan konsekuensi harus mengumpulkan H+1 maksimal. Dan yang kedua itu dikurangi 50%. Jadinya nilainya hanya 50% dari total. Terus yang kedua adalah aku juga mau minta maaf kalau misalkah kemarin yang chat aku di hari-hari terakhir itu kan hari Sabtu aku jarang balas karena kebetulan weekend tuh ada acara. Jadi kalau misalkan emang ada yang dikonfirmasi atau mau ditanyakan, kalau bisa jangan mepet ya teman-teman. Kayak mungkin at least jangan weekend lah gitu mungkin. Itu yang kedua. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih kalau aku aman-aman waktu selo aku pasti balas. Cuman takutnya lagi ada sesuatu nggak bisa kebales dan teman-teman yang kehambat gitu. Jadinya kalau misalkan memang ada pertanyaan, feel free to ask. Tapi kalau bisa jangan mepet. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu, ini sebenarnya aku nggak tahu ya dari Pak Yudis tuh ketentuannya seperti apa. Cuman kalau memang aku biasanya mengerjakan tugas atau event, mungkin nanti kalian kalau misalkan skripsian, itu sangat tidak diperbolehkan. Pak Yudis harusnya tetap tidak memperbolehkan sih harusnya. Tetap tidak diperbolehkan untuk, bukan tidak diperbolehkan sih, tapi kurang baik. Oke, oke. Kalau bukan tidak diperbolehkan tapi kurang baik ketika kalian itu mengambil hasilnya itu langsung dari Evios atau Stata. Jadi kalian langsung screenshot tabelnya gitu. Akan lebih baik ketika nanti teman-teman coba atur lagi format grafiknya, masukkan mana yang perlu aja, mana yang nggak perlu, nggak apa-apa, nggak usah dimasukkan ke dalam Excel. Lalu tabel itu yang kalian teman-teman input ke tugas-tugas kalian atau nanti bisa ada proyek akhir skripsi. Karena jangan sampai teman-teman nanti kerjain proyek akhir tapi hasil tabel regresinya, tabel deskripsi statistiknya itu semuanya dari screenshot Evius atau Stata. Itu sangat-sangat anti gitu dosen-dosen itu biasanya. Jadi itu mungkin kalau untuk pertama tugas pertama oke nggak apa-apa. Tapi ke depan semoga teman-teman bisa coba ya adjust terkait hal tersebut. Oke, ada pertanyaan, Mas, terkait tugas saya masih kendala penentuan model forecast yang dilihat dari OLED. Ini kan mungkin terkait ARIMA, ya ya, ARMA gitu ya. Mau AR1 kah, AMA1 kah gitu. Memang to be honest kalau misalnya kita lihat dari autocorrelation function atau partial autocorrelation functionnya itu emang cukup membingungkan. Ada cara lainnya. Cara lainnya itu sebenarnya kalian cobain satu-satu tuh. Jadi misalkan pakai AR1 dulu, terus AR2, AR3, terus kalian juga cobain pakai MA1, MA2, MA3. Nanti lihat nilai BIC atau AIC-nya. Mana nilai BIC atau AIC-nya yang paling tinggi. Nah, itu biasanya model yang paling fit untuk estimasinya. Gitu ya, teman-teman. Itu lebih simpelnya. Memang kalau secara ACF, Pak ACF ini aku pun sendiri jujur belum bisa menjelaskan secara detail ataupun secara akurat bagaimana untuk menentukannya. Cuman kalian bisa pakai nilai AIC atau BIC-nya. Kalau misalkan kalian regres pakai apa namanya model ARIMA, let's say, itu pas keluar tuh nilai AIC atau BIC-nya, teman-teman bisa ikutin di situ aja. Nah, sebenarnya juga aku kemarin kasih tutor, itu karena tutor itu menurutku tutor yang sangat komprehensif dan mendetail, dan emang speaker dari tutor tersebut lebih capable untuk menjelaskan terkait uh, makro makroeconomic data gitu ya. Jadi itu kemarin aku kasih untuk membantu teman-teman semua. Kalau misalkan teman ada sesuatu hal yang kiranya aku tuh salah atau menyampaikannya keliru, feel free untuk debate atau counter ya. Karena kita semua di sini juga sama-sama belajar. Aku juga masih angkatan 2020 belum lulus juga ini. Jadi kita feel free aja lah untuk diskus gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman atau diskusi?
Clear ya teman-teman? Oh, keluar hasil Arima Armanya. Sebenarnya kan kalau kalian teman-teman forecast itu kan kita bisa menjelaskan kalau kira-kira hasil forecastnya seperti ini. Jadinya setelah kita menggunakan forecast dengan model A yang dipengaruhi dengan leg satu, leg 2, atau lalu dipengaruhi dengan variabel lainnya, hasil forecastnya seperti ini. Terus kita bisa juga bilang hasil regresinya atau variabel Y-nya lalu dengan variabel X-nya di mana itu leg satunya kah atau leg 2-nya kah. Leg itu adalah modelnya ya. Kalau misalnya pakai AR1 itu berarti leg satu, pakai EMA1 tuh leg satu juga, AR2 berarti leg 2. Leg itu kan berarti kan satu periode sebelumnya. Jadi teman-teman bisa detailkan seperti itu. Emang gimana ya? Jujur aja makroekonomik itu atau time series analysis tuh kayak aku merasa kadang tuh benar salah gitu loh. Jadi kayak kita itu sulit untuk menentukan kalau kita tuh salah atau benar gitu. Jadinya memang banyak banget opsi kecil-kecil yang bisa dipakai atau nggak dipakai. Makanya setiap orang tuh bisa aja memiliki hasil yang beda-beda gitu. Tinggal teman-teman berargumen gimana hasilnya itu. Menurut teman-teman baik kenapa, kalau kurang baik kenapa gitu. Jadi teman-teman bisa kalau menjelaskan kan di forecast nih, terus ketemu kan hasilnya, let's say kalian forecast sampai 3 periode setelahnya. Nah, habis itu jelasin aja. Kira-kira tuh naik, kalau misalnya forecastnya itu naik, kira-kira kenapa? Kan ada tuh modelnya itu kan ada variabel X-nya menjelaskan apa. Oh, ternyata variabel ini tuh membuat forecastnya kira-kira naik. Dan juga ini hasil forecastnya dengan menggunakan lag berapa gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya normatif nggak apa-apa, cuman kalau bisa kasih argumen gitu. Sama biasanya itu kalau forecast jangan lebih dari 3 periode ya. Kayak misalkan kalian nge-forecast kan eh, pakai data harian. Nah, mungkin kalau harian agak panjang nggak apa sih sampai mungkin 7 hari ke depan kah gitu. Dan kalau misalkan let's say kalian pakai data bulanan atau triwulanan, terus kalian nge-forecastnya itu sampai 3 bulan, 3 kali triwulan, berarti sama dengan 9 bulan berikutnya itu masih oke. Cuman kalau sampai 4 atau 5 triwulan setelahnya itu kadang-kadang semakin lama itu semakin semakin kurang akurat gitu forecast kalian. Jadi memang biasanya lebih fokusnya ke satu periode setelah forecast itu. Setelah at the end of your period gitu. Gitu ya teman-teman. Itu terkait time series kemarin. Ada yang mau nanya nggak tentang tugas atau tugasnya terlalu sulit atau membingungkan gitu? Izin nanya, Mas. Oke gimana? Yang tugasnya itu kan instruksinya kan apa kayak dipaparin eh, hasil kita ujinya gitulah kan. Nah, itu tuh sebenarnya kita perlu apa cari latar belakangnya, terus juga permasalahannya apa atau emang udah hasil uji kita yang di EViews aja. Oh, sebenarnya nggak usah sedetail itu ya. Kalau bisa kalian sampai sedetail itu nggak apa-apa. Jadi report itu kalian kan lihat kan ini variabelnya apa, kira-kira yang nyambung ini sama ini kenapa. Itu aja sih. Nggak usah kayak tabel ini di Indonesia overview-nya seperti apa, di dunia seperti apa gitu. Nggak usah sepanjang itu juga sih. Tapi kayak misalkan eh, kemarin itu kan indeks produksi Indonesia ya sama tabel sama satu lagi, aduh satu lagi lupa variabelnya apa gitu. Terus kalau misalnya kalian mau tambah variabel lainnya, yaitu eh, effort kalian dan aku appreciate itu, tapi nggak usah sampai kayak motivasinya apa, lebih kayak yang nyambung apa dan kenapa, terus langsung estimasi aja. Jadi reportnya lebih ke kalian bisa memahami analisisnya seperti apa dan juga bisa operasikan efisi itu dengan baik. Begitu ya. Jadi lebih fokus ke statistiknya aja. Oke, makasih, Mas. Oh ya, nanti next ke depan kayak gitu ya. Kalau misalkan, jadi nggak usah terlalu kayak buat makalah, cuman ini latihan bagi teman-teman untuk ngolah datanya, habis itu statistiknya. Jadi menurutku, oke, kalian fokus ke penulisan itu baik juga.
Cuman kalau bisa juga fokus di olah datanya. Maka itu tadi aku bilang data-data itu tabel-tabelnya kalau bisa diubah ke Excel dan diambil aja yang penting mana statistik yang penting yang nggak usah dipakai gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan regresi regresi kan, nah itu biasanya yang diambil cuma koefisien, variabel, terus p-value-nya itu nggak usah, p-value-nya pakai bintang aja. Kalau bintang 3 berarti signifikan level 1%, bintang 2 signifikan level 5%, bintang 1 signifikan level 10%. Habis itu bisa ditambahin R square-nya berapa, terus F-test-nya berapa gitu. Jadi nggak usah semuanya dimasukin nggak apa-apa. Kayak confidence interval gitu nggak usah nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ada lagi nggak ya? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya ini. Aman teman-teman? Aman, Mas. Ya, sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kayak gini, kalau teman-teman bingung tuh eh apa namanya? Jadi kalau misalkan teman-teman bingung tuh teman-teman langsung tanya aja gitu. Soalnya kalau misalkan teman-teman tanya H-1 sebelum deadline, itu kan yang tanya banyak banget tuh. Nah, aku juga balasnya juga yang pertama itu bingung balasnya mulai dari mana, juga overload juga, dan aku nanti jadi kayak nggak fokus balesin satu orangnya gitu. Jadi kalau bisa, kalau bingung langsung tanyain aja gitu. Yang penting jangan mepet-mepet. Oke, udah ya teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Aman? Oke, lanjut ya. Oke, yang berikut ini kita akan membahas tentang time series, kok time series, panel data untuk, ya panel data lah, panel data. Nah, sebenarnya aku mau pakai PPT-nya Pak Yudi saja. Oh ini, kelihatan ya? Kelihatan? Halo? Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Mas. Oke, jadi mungkin kita awali dari eh, economic panel data satu, di mana panel data ini kan kita tahu kalau eh, ini aku overview materi sedikit dari ke data ya, karena cukup banyak. Econometric panel data ini berarti kan data panel, di mana ada cross section. Cross section itu berarti kan ada individu nih. Nah, individunya banyak. Lalu eh, individu tersebut juga diteliti antar waktu. Jadi
Panel data tuh ada nih kelas ekonometrika 2, muridnya kan sekitar 80. Nah, kalau kita mengambil data teman-teman ini di bulan Maret, kan data cross section aja tuh. Misalkan kita ambil nilai rata-ratanya, tinggi badan, asal lokasi, tahun lahir. Nah, itu jadi data cross section kan. Tapi gimana kalau misalnya kita ambil datanya itu setiap bulan dari orang yang sama, dari populasi yang sama, kelas yang sama. Nah, pasti itu akan menjadi data panel, di mana kita bisa punya rata-rata nilai per bulannya. Lalu kalau bisa kita juga hmm, kita punya data-data terkait orang itu, misalnya konsumsi per bulan berapa, kan itu pasti naik turun kan, nggak mungkin fix kayak konsumsi. Nilai itu juga mungkin bisa aja berubah per bulannya. Nah, itu akan menjadi data panel. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami data panel ini. Yang menarik adalah kadang itu kita punya variabel-variabel seperti ini. Misalnya, variabel asal eh, asal atau tempat tanggal lahir. Nih ya, kan berarti kan ini yang di Zoom nih ada Rafli Ahmad nih. Rafli Ahmad misalkan lahir dari Jogja. Aku ambil data Rafli Ahmad ini setiap bulannya dari Januari sampai Desember sehingga aku punya data panel 12 periode waktu. Mungkin untuk variabel konsumsi Rafli Ahmad setiap bulannya, konsumsi Asifah Zahra sebulannya, Syarifah Naila Fitri sebulannya itu bisa beda-beda antar orang dan antar bulan. Itu variabel tempat tinggal, tempat asal atau tempat tanggal lahir itu tidak bisa berubah-ubah. Mungkin Raffi Ahmad lahir di Jogja, maka walaupun aku teliti selama 12 bulan terakhir, dia akan tetap mengisi bahwa tempat lahirnya ya di Jogja. Begitupun dengan Asyifa Zahra. Misalkan dia lahir di eh, Jakarta, ya mungkin selama 12 bulan terakhir dia pasti ngisi di Jakarta, walaupun konsumsinya bisa naik turun. Itu ada beberapa variabel yang menarik gitu ya, untuk em, kita perhatikan gitu. Nah, variabel yang konstan antar waktu tetapi berbeda antar individu, itu nanti kita harus lakukan treatment khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Jadi apa tadi yang konstan antar waktu tadi? Yaitu tempat tinggal, misalkah kita rasnya apa? Apakah kita suku Jawa, Batak, Timur. Nah, itu kan tidak bisa kita ubahkan. Agama kita apa? Nah, itu akan menjadi variabel eh, yang fix gitu. Itu adalah akan menjadi data yang fix, tetapi kemungkinan antar orang di kelas tersebut itu beda. Jadi mungkin teman-teman ini punya eh, SARA yang berbeda-beda, tapi antar waktu itu tidak bisa berbeda. Itu variabel fix ya, namanya fix ya. Fix variable. Ada yang random. Yang random itu artinya apa? Yang random tuh seperti ini. Jadi let's say aku tanya nih, eh aku mau ambil data teman-teman yang di populasi yang sama ya, yang sama. Terus eh, datanya itu ada data tentang inflasi gitu, inflasi atau suku bunga. Jadinya aku mau ambil data teman-teman, habis itu aku mau ambil nilai teman-teman, terus uang jajan teman-teman berapa per bulannya, aku ambil dulu datanya per orang di kelas ini, terus aku juga cari data inflasi dan juga suku bunga. Nah, kondisi teman-teman dengan konsumsi atau pengeluaran atau pendapatan atau nilai itu kan pasti berbeda-beda. Tetapi ketika aku tanya inflasi, pasti teman-teman bisa jawabnya sama semua. Karena ya emang inflasinya. Nah, data inflasi ini data yang berubah antar waktu, ya kan? Bulan ini dan bulan besok dan bulan kedepannya beda. Sama halnya dengan suku bunga, bulan ini, bulan besok, dan bulan kedepannya beda. Tetapi antar teman-teman pasti mengalami hal yang sama. Antar 80 murid di Ekonometrika 2 ini, inflasinya ya pasti sama. Suku bunganya ya pasti sama. Nangkep nggak sampai sini?
Mbak, soalnya ini nggak ada di slide, jadi aku mau jelasin dulu untuk pengantar. Oke, gitu ya, nangkep ya. Jadi ini yang variabel random tadi. Nah, kalau nanti kita menganalisis dengan variabel random, itu juga ada treatmentnya khusus. Oke, itu pengantar tentang fix dan juga random ya. Coba kita uh, next dulu. Ya, ini introduction-nya. Memang Pak Yudis kemarin juga udah ngajarin ya, pasti ya. Oke, langsung aja. Oke, yang aku bilang tadi, biasanya pada model panel kita tuh punya tiga analisis gitu ya, atau basic model. Jadinya model model utama lah yang kita pakai. Yang pertama adalah full least square, yaitu constant term. Jadi kita tidak mempedulikan apakah variabel kita fix atau random, kita nggak peduli tuh. Yang penting ya kita regress. Reg Y, X1, X2, X3, X3, bla 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 bla. Selesai. That's called full least square gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai fixed effect, nah kita nanti akan tambahkan treatment berbeda terhadap variabel itu. Jadi kembali lagi fixed effect ini biasanya digunakan ketika variabelnya tadi konstan antar waktu tetapi berbeda antar individu. Time time in vary tapi berbeda antar individu. Kalau random itu konstan antar individu tetapi vary in time, time in vary ya. Ya, berbeda antar waktu. Kita pakainya tiga, tiga pendekatan ini ya. Ingat-ingat dulu teman-teman tiga pendekatan ini. Oke, ini well behaved data panel. Ya, yang pertama linear. Linear ya ini ya tidak ada kuadratnya. Full rank. Oke, exogen. Exogen ya sangat-sangat mendasar ya. Berarti kalau misalnya kita melakukan regresi, X ini tidak boleh berkorelasi antar dengan X lainnya atau dengan error. Gitu ya. Jadi ya exogen of the independent variable. Jadi X ini tidak boleh berkorelasi dengan error. Nah, terus homoscedasticity atau no autocorrelation berarti error ya error itu konstan. Errornya itu konstan. Ya, teman-teman bisa cari ya. Maksudnya ini kan kayak asumsi dasar lah. Ya, nanti teman-teman bisa explore lagi kalau lupa asumsi dasar itu gimana aja. Ya, homoscedasticity ini intinya kalau kita punya bukan ya residu atau error itu harus konstan. Nah, itu disebut homoscedasticity. Berarti kalau nggak homoscedasticity, berarti heteroscedasticity atau autocorrelation. Oke, itu menurutku yang beberapa hal yang harus di-highlight. Lanjut lagi. Nah, ini adalah suatu solusi bagaimana ketika teman-teman menghadapi kendala pada data panel. Yang pertama, involve like variable into the estimations. Ya, ini it becomes dynamic panel. Ya, ini kalau kita menggunakan lag ya, lag itu maksudnya kayak kita kemarin pakai time series, itu kan ada lag ya, kita pakai lag dipengaruhi dengan lag satu kah, lag dua kah, itu kan menjadi dynamic panel data. Nah, nanti teman-teman bisa pakai metode time series yang kayak kita pelajari minggu lalu, 3 minggu yang lalu. Terus apabila ada endogenous variable, itu gimana? Endogenous variable ini berarti ada variabel di eh, mana namanya? Variabel di X yang berhubungan dengan error atau mempengaruhi saling atau X berkorelasi dengan X lainnya. Yang paling sering kita hadapi itu adalah misalnya eh apa ya, bentar, bentar. Misalnya Minserian teori. Teori Minser itu kan berbicara tentang pendidikan ya, dampak pendidikan terhadap income. Nah, modelnya itu bilang kalau kita tuh harusnya mengukur faktor ability. Faktor ability, karena kalau kita nggak ukur, faktor ability ini akan berdampak kepada tingkat pendidikan itu sendiri. Paham kan maksudnya? Jadi kalau misalkan income itu X-nya itu adalah faktor pendidikan, years of schooling, tahun pendidikan. Habis itu kita juga punya tentang
Ya income lah, pendapatan, lokasi tempat tinggal segala macam, tapi kita tidak kontrol atau tidak masukkan variabel ability, maka akan terjadi yang namanya zero conditional mean atau ya endogeneity issue. Nah, untuk mengatasinya kita biasanya menggunakan two stage linear eh linear aduh. Oh, two stage least square ya, two stage least square ya. Atau disebut juga dengan instrumental variable. Jadi kita harus cari variabel lainnya yang kira-kira bisa membuat variabel ability itu menjadi mungkin atau membuat variabel yang endogen tadi menjadi random. Contohnya kalau pakai Mincer tuh beberapa literatur menyebutkan dia bisa pakai pendidikan orang tua. Jadinya untuk menjelaskan ability anak itu kita hanya berapa tahun. Itu untuk menjelaskan ability karena kita sulit untuk mengukur ability anak. Ability itu kan benchmarknya IQ ya. Dan data IQ per anak, per individu itu kan sangat mustahil untuk, mungkin cukup mustahil ya untuk didapatkan. Jadinya kita menggunakan proksi pendidikan orang tua. Dengan asumsinya kan kalau pendidikan orang tuanya semakin tinggi, maka anak itu memiliki ability juga yang cukup tinggi. Gitu. Oke, ini witness pakai GMM. GMM ini jujur aku belum pernah pakai model ini. Ini moment of methods. Tadi nggak usah terlalu dibahas dulu di sini sih, gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman, diinterupsi aja. Oke, ini PLS, kita lanjut. Ya ini sebenarnya kayak apa namanya regresi biasa, kayak OLS biasa, tapi kita menggunakan data panel. Contoh di Stata. Assumption-nya ini kita harus pelajari assumption-nya. Ya ini mungkin dijelasin sama Pak Yudis kemarin. Nah ini fixed effect. Oke, fixed effect seperti ini. Ini fixed effect prosesnya seperti ini. Ya ini ya fixed effect, ini random effect. Sebenarnya ini kan teknis ya teman-teman. Tapi aku mau teman-teman konsepnya dan kapan kita harus menggunakan random, kapan menggunakan fixed, kapan menggunakan PLS gitu. Terus ini random effect-nya. Ya, oke. Nah, langsung aja masuk ke ini langsung prakteknya. Ada beberapa mekanisme untuk menguji ya, apakah kita ketika punya data panel, kita pakai fix, random atau apa gitu. Yang pertama mungkin aku mau share ke teman-teman. Ini nih. Nah, ya, itu aku kirim dulu file di apa namanya di grup. Teman-teman bisa buka ya. Gimana udah pada bisa buka belum? Halo teman-teman. Oke, udah kebuka ya. Kan kayak gini gambarnya nih. Oke. Nah, kita langsung ya latihan gimana kita mengolah data. Yang pertama, eh teman-teman bisa running yang ini dulu.
Jadi ini tujuannya itu kita mau menginput dataset dari Woolrich. Woolrich itu kayak apa ya? Ya dia punya dataset lah untuk simulasi, untuk kita praktis gitu. Nah, ini kita jadinya lakuin komen yang input dataset Woolrich. Tonton kalau ada pertanyaan terkait gimana cara masukin do file, cara buat do file atau input data, langsung tanyain di sini aja ya teman-teman. Karena aku juga, ini kan udah ECMAT 2 ya. Aku juga mengasumsikan teman-teman juga udah agak paham tentang basic-basicnya stata gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bingung, nggak apa-apa. Oke, kita running dulu yang dari komen nomor 10 sampai nomor 13 untuk meng-generate datanya Woolrich gitu. Oke, oke. Nah, ini datanya banyak banget kan. Kita bisa pilih banyak data di sini. Ada banyak sekali data. Kita akan pakai data yang ini. Nah, pakai data yang ini. Yang NLS satu garing DTA ini. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai ini, teman-teman tuh saya usahakan untuk membuat comment directory. Ini jadinya kayak base folder yang akan teman-teman pakai untuk menyimpan gambar, untuk mengambil data dan segala macamnya. Akan aja sama folder yang teman-teman pilih. Kalau di sini akan pakai UGM ASJOS Ekonometrika 2 Tutorial 2. Jadi kalau misalkan teman-teman punya folder lainnya, silakan ini diganti CD-nya, jangan pakai yang ini pasti karena akan gagal. Oke, habis itu kita langsung aja pakai eh pakai komen yang ini. Oke, sip. Nah, komen yang ini tuh kita akan mengambil data dari Woolrich NLS satu. Coba kita BR isinya apa? Nah, isi data ini adalah ID. Ini ID individu, ini panel ya. Ada berapa periode nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 periode. Periode periodenya itu tahunan, annual. Ada variable wage, upah, eduk. Ini dalam dalam tahun. Jadinya years of schooling, experience manufaktur. Mungkin ini dummy ya, 10. Apakah dia bekerja di manufaktur atau tidak? Lalu black ini adalah ras. Apakah dia berkulit hitam atau tidak? L wage ini log wage. Jadi lognya dari wage yang di kiri ya. Karena kalau wage itu yang berhubungan dengan uang, nominal uang terlalu tinggi itu biasanya kita gunakan log supaya tidak terlalu tinggi. Didefinisikan menjadi perubahan persentase. Y81 ini sebagai kode dari year. INLV ini aku kurang tahu apa. XP ini adalah experience dalam bentuk square. LW1. Ya, oke ini datanya. Seperti ini. Nah, kita akan pakai keep ID, sort ID, quietly ID ini untuk menghapus data, menghapus data yang duplikat. Jadi kalau misalkan kita, nah ini kan ada data yang duplikat nih, banyak banget kan. Surplusnya 380. Berarti dekat satu satu variabelnya itu terduplikat 7 kali. Nah, kita mau hapus, jadinya kita hanya pakai satu variabel aja. Oke, langsung tanya aja gimana? Mas, kan yang tadi itu yang CD itu, apakah kalau misalnya CD itu gagal nanti mempengaruhi ke bawahnya enggak? Soalnya CD ku kan aku gantiin nama folder di laptopku, terus masih gagal. Gagalnya kenapa ya?
tulisannya sih unable to change to download. Nama foldernya mau aku masukin ke folder download kan, gitu. Heeh. Terus Unable chance to download. tulisannya unable to change Coba kalau nggak pakai download bisa nggak? folder yang lainnya gitu. Iya coba dulu. Sebenarnya CD ini nggak pengaruh sih kalau kita nggak pakai CD juga nggak apa. Cuman sangat repot kalau teman-teman nggak pakai CD. Asalkan teman-teman bisa tahu ketika teman-teman save dari Stata itu masuknya ke folder mana. Jadinya folder defaultnya Stata itu apa? Di dokumen sih. Cuman aku malas banget ya kalau misalnya kita harus nyari-nyari dokumen dan juga kecampur dengan garapan Stata lainnya. Jadi kita harus biasanya aku memang buat komen directory seperti ini. Ada yang kesulitan juga nggak anu CD? Oh iya Mas, sudah aku coba ya nggak bisa sih. Berarti Nggak bisa juga, nggak bisa juga. iya, Unable change gitu ya. unable to change. Oke, harusnya sih bisa. Coba atau salah ketik ya kalau kamu ya. Nah ini ya. Nah kalau kamu salah ketik berarti coba lihat nih yang di punyaku. Oh, Kalau aku typo dia nggak mau kan. Tapi kalau misalnya aku kembalikan ke yang benar, dia harusnya mau. Nah bisa. Pastikan intinya benar ya. yang di dalam tanda petiknya itu Mas. Iya harus benar. Kalau mau cara gampangnya kayak gini nih. Misalkan aku kasih contoh deh. Oke. Nah kalian langsung pencet yang ini aja, yang kanan ini. Nah di sini. Jadi nggak usah manual. Pencet yang di sini, Soalnya copy. kalau di MacBook nggak ada itunya ya Mas. Di properties biasanya ada di properties, buka propertiesnya dulu. Atau klik kanan. Klik kanan di sininya, properties. Nah ini kan ada alamatnya. Security, sharing, children. Oh ini nih, locationnya nih. Tapi jangan lupa ditambahin ekonometrika 2. Kalau di MacBook nggak ada Nanti prop. intinya jangan salah sih. Oke deh, makasih. Gitu ya. Oke, ada yang kesulitan lagi nggak? Mas, aku kalau nyoba sekarang jadinya. Nggak apa-apa sih di skip, nggak apa-apa dulu jadinya. Itu aman. Tapi kalau bisa besok jangan sampai lupa pakai CD ya, karena itu sangat memudahkan kita. Udah kalau mau repot nggak apa sih pakai CD, nggak pakai CD gitu. Oke lanjut dulu aja. Jadi sekarang kan ini kan kita punya duplikat banyak banget ya. Nah kita mau coba. Ini sebenarnya aku cuman mau ngajarin tips-tips gitu sih. Ini kalau kita mau hapus duplikatnya, berarti kita pakai komen ini keep ID, sort ID, quietly by ID, gen dup, dup itu duplicate. Terus ini menandai yang duplikat itu kita kasih nilai 1 dan nol yang tidak duplikat. Habis itu kita drop ketika kode itu 1. Nah, kita lakukan seperti ini. Terus kita buat gen city. Ini aku cuma mau buat variabel city sih. Seperti ini. Nah, habis itu kita save kan dengan nama data terbarunya kita cuma punya ID, duplicate, and city. Kita save .dta. Nah, ketika kita save di sini, ini akan otomatis masuk ke folder yang ini. Tapi ketika teman-teman tidak setting direct comment directory, ini ketika kalian save, ini akan masuknya ke folder defaultnya Stata, di mana itu biasanya ada di dokumen. Ah, kan nyarinya ribet tuh. Jadinya aku pakainya pakai CD. Nah, ketika udah di save, kita gabungkan aja, langsung pakai yang ini kayak gini. Ini akan langsung otomatis tergabung. Nah, sekarang kan ada variabel city di sini.
Ya ini city aku kasih random aja sih. Tuh, ini ada variabel city. Nah, jadi seakan-akan tadi kan nggak ada variabel city. Sekarang ketika udah dikasih variabel city, berarti individu dengan kode 4 ini lahirnya di kota dengan kode nomor 9. Nah, dia kan tidak berubah nih antar waktunya karena tempat kelahiran. Oke, next kita langsung masuk ke fixed effect. Nah, kalau teman-teman mau melakukan regresi data panel ya, aku sangat berharap teman-teman, oh ya, teman-teman itu memperhatikan yang namanya eh, struktur data ya. Jadi kalian lihat dulu nih, ID-nya seperti apa, ini waktunya seperti apa, variabelnya apa aja tuh. Terus kalau bisa di sort by ID dan year. Nah, nah, kayak gini. Jadinya ini otomatis kayak ngurutin ya. Data teman-teman tuh rapi. Ya sebenarnya tadi udah ke sort sih. Tapi langsung kayak mulai dari ID paling kecil dan berurutan. Berarti ini orang orang nomor satu masih orang nomor satu tapi masih orang nomor satu dengan tahun berbeda. Ini orang nomor dua dengan tahun berbeda juga gitu. Jadi ini data panel seperti ini. Kalau kita lihat kita punya berapa individu, kita bisa lihat dengan menggunakan tab ID. Nah, kita bisa lihat oh banyak banget ya. Kuisnya, ya berarti 3710 ini dibagi 7 berapa? Itu jumlah individu yang kita miliki. Nah, kita punya 530 individu di sini. Ini yang akan kita observasi menggunakan 530 individu dengan 7 periode waktu yang berbeda. Inilah data panel. Nah, kalau analisis data panel, tolong pastikan kalian itu menggunakan XTset dulu. XTset itu gunanya beritahu ke Stata kalau ini loh Stata, kita akan menggunakan data panel seperti ini. Nah, itu komennya adalah menggunakan XTset di sini. XTset ID, XTset itu biasanya langsung dibarengi dengan nama variabel individunya dan variabel waktunya. Karena di sini individunya itu adalah ID, maka kita gunakan XTset ID itu adalah tahunan dengan variabel namanya year. Di sini kita akan gunakan dengan year. XTZ ID year. Oke, strongly balance. Strongly balance berarti ini cukup konstan dan juga bagus karena tidak ada individu yang tidak 7 periode. Jadinya semuanya kurang lebih lengkap. Tahunnya dari 81 sampai 87 ini waktunya. Berarti udah bener ya? Udah bener. Secara agresinya. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Pool OLS itu seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan data panel, tadi kan ada pool OLS, ada fixed effect, sama random effect. Nah, pool OLS ini kita menggunakannya gampang banget, tinggal extract, wage, edux, expert, INLV, black city. Ini coba INLV aku hapus saja, karena aku nggak tahu ini variabel apa. Lupa aku. Oke, nah kita akan gunakan pool OLS dulu ya. Cuman kayak gini caranya. Extract, wage, ini variabel Y-nya, atau variabel dependentnya. Ini eduk, ini expert key, ini black dan city. Jadi kita di sini ingin mengetahui apakah upah itu dipengaruhi dengan jumlah tahun sekolah individu, jumlah pengalaman kerja, dan ras dan tempat tinggal. Gitu ya. Apakah upah dipengaruhi oleh eduk, expert key, black dan city. Kita coba regresikan. It's nggak kelihatan ya.
Nah, hasilnya kan tuh hasilnya kan bagus ya. Hampir signifikan semua, betul? Ini signifikan semua. Kalau misalkan p-value-nya ini kurang dari 10%, berarti itu signifikan, bagus. Kita punya em, oke, oke, oke. Ya kita bisa lihat kalau di sini berarti peningkatan 1 tahun pendidikan itu mempengaruhi upah sebesar ini LWage ya. Oh iya ya. Sebesar 1.004 mata uangnya. Ini asumsikan kita pakai rupiah ya. Asumsikan kita pakai rupiah berarti kalau 1 tahun pendidikan meningkatkan uang sebesar ini. Jangan rupiah lah. Ini harusnya dolar lah. 1 tahun pendidikan itu meningkatkan pendapatan sekitar 1.004 US dollar gitu. Atau kita bisa juga pakai ini. Nah, oke. Nah, apa sih bedanya dengan LWage? LWage ini berarti kita 1 tahun pendidikan itu meningkatkan upah sebesar 0,6. 0,06 itu berarti berapa? 6%. Jadinya 1 tahun peningkatan pendidikan meningkatkan upah sebesar 6%. Karena kita menggunakan log wage, berarti ini akan dalam bentuk perubahan persentase. Ini menjadi 6%, meningkatkan 6%. 1 tahun peningkatan mengangkatkan upah sebesar 0,0 bukan 0,9%. 0,9% karena ini 0,009 berarti persentasenya kan jadi 0,9%. Nah, apabila black ini berarti black ini artinya mereka yang berkulit hitam memiliki perbedaan upah terhadap mereka yang berkulit putih sebesar negatif 0,17 mata lebih kecil dibandingkan kulit putih. Jadi kita bisa bilang bahwa kulit hitam ini dengan data tersebut memiliki upah lebih kecil daripada kulit putih. Oke. Nah, kalau City ini kan, nah ini ada, kita kan punya data 20 kota kan. Ini ada 20 kota. Nah, kalau ada data 20 kota batu, itu memiliki upah lebih kecil dibandingkan kota nomor 2 sampai nomor 20. Jadi ini base-nya itu adalah nomor 1 karena kita pakai menggunakan dummy variable ya. Dummy variable, jadi ini mainnya seperti kayak gitu. Base-nya itu adalah variabel pertamanya yaitu 1. Nah ini kira-kira kalau kita menggunakan full OLS seperti itu. Nah lalu masalahnya muncul. Kita kan bilang, nah City ini kan setiap orang itu berbeda-beda, tetapi konstan antar waktu. Nah, kalau kita nggak kontrol City masukkan di sini, bisa aja City ini berkorelasi dengan ini, dengan black kah, atau dengan hal lainnya. Jadi kita akan terhadap isu endogeneity dan juga masalah lainnya. Maka kita harus mengontrol City. Tapi kalau kita masukkan City, City ini akan membuat bias. Karena ini signifikan, dan juga City ini kan sifatnya fix ya, fix. Variabel yang fix. Jadi kita tuh dilema, apakah kita kontrol atau tidak, tidak kontrol. Maka kita sebaiknya kontrol aja nih variabel-variabel kayak gini nih. Tetapi kita menggunakan model yang namanya fix effect. Jadi langsung aja, sangat simpel caranya itu extract, LH, eduk, express key, black city, FE. Selesai. Ini ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan jadi omitted ya. Oh iya, jadi omitted. Tapi kalau kita menggunakan apa namanya? Fix effect ini ada beberapa permasalahannya karena fix effect ini akan menggugurkan atau menghilangkan nilai dari variabel
variabel yang bersifat fix. Jadi kalau eduki, oke waktu diteliti ini, mungkin dia juga udah selesai sekolahnya, dan dia diteliti di tahun 81, kamu pernah berapa tahun sekolah? 10 tahun sekolah. Diteliti di tahun 82, kamu pernah berapa tahun sekolah? 10 tahun sekolah. Jawabannya tetap sama. Makanya, edukasi ini juga ikut gugur. Padahal kita sebenarnya ingin menggugurkan Siti. Ya, kita ingin menggugurkan Siti. Nah, ini makanya kan untuk, nah ini teman-teman bisa baca di sini gimana sih cara kerja fix effect itu sebenarnya kok bisa hilang. Teman-teman bisa lihat di sini. Aku juga udah kasih link YouTube di sini. Ini untuk penjelasan lebih lengkapnya terkait fix effect dan juga random effect itu gimana cara kerjanya. Sebenarnya mirip-mirip, cuman rumusnya aja yang beda. Nah, ini mirip-mirip kayak gini. Ada cara manualnya juga, tapi sangat melelahkan. Jadi kayak gitu. Fix effect itu cara kerjanya kayak gitu ya teman-teman. Dia bakal menghilangkan variabel-variabel yang konstan antar waktu gitu. Yang kita pengen kontrol, tetapi kalau kita pengen nggak kontrol tapi akan menjadi masalah, tapi ketika dikontrol itu juga akan menjadi masalah. Nah, itu makanya fix effect. Nah, habis itu kita juga bisa pakai yang namanya random effect. Random effect. Ya, random effect ini ya. Random effect. Ini sebenarnya caranya juga sama, tinggal teman-teman ganti RE di sini. Tinggal diganti RE. Tadi kan FE ini RE. Nah, gini. Oh, oke, ini hasilnya pakai random effect. Jujur aja kalau pakai random effect itu belum tentu hilang. Karena memang secara rumusnya itu, random effect ini tidak ditujukan untuk menghilangkan, tapi memberikan treatment khusus terhadap variabel-variabel tadi yang bersifat random. Nah, tadi kembali lagi kalau mau lihat kayak gimana kita bisa lihat di link YouTube di bawah ini. Tapi ketika kita gunakan random, itu sangat juga mirip dengan fixed effect sebenarnya. Nah, kan bingung kan? Gimana sih cara nentuin kita bakal pakai random atau fixed effect? Kan pertanyaannya pasti kayak gitu. Mana yang lebih benar? Nah, di sini ada beberapa tes untuk menentukan bahwa kita harus menggunakan fixed effect atau random effect. Tes yang pertama adalah uji Hausman test. Itu adalah menentukan kita menggunakan fixed atau random effect. Contohnya, misalkan aku punya estimasi seperti ini. X direct, X per, manuf, eduk, black, ability, dan RE. Nah, ini tak random effect dulu. Pakai random effect ya. Hasilnya seperti ini. Lalu aku simpan hasil tersebut dengan estimate store RE. Terus aku sekarang ngeregresi pakai pakai fixed effect. Oke, ya omit itu semua ya hilang ya. Karena tadi aku udah bilang fixed effect itu tujuannya menghilangkan variabel yang konstan antara waktu. Ini juga akan tak simpan dulu. Terus kita pakai yang namanya Hausman RF FVF Hausman RE FE. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kan negatif 372. Nah, di sini ada tulisannya. Apabila C-square di bawah 0, maka model ini melanggar asumsi uh, asymptotic assumption of the Hausman test. Nah, karena dengan kita harus tambahkan yang namanya constant di sini. Constant ini kita berarti melupakan atau menganggap ini adalah konstan supaya asumsi ini terpenuhi. Kita coba di sini. Nah, hasilnya adalah probabilitasnya adalah 0,23 yang berarti ini adalah 23%. Kalau 23%, apakah kita bisa menolak H0? Coba, ada yang mau jawab? Kita akan pilih H0, menolak H0 atau tidak menolak H0. Coba jawab di komentar atau boleh unmute lah.
Salah nggak apa guys, santai aja. Menolak Hanum. Oke, ada jawaban lainnya? Ada jawaban lainnya teman-teman? Sama Mas, menolak Hanum. Eh, jangan lupa ya teman-teman, kalau hasil p-value-nya ini lebih besar daripada 10%, artinya itu tidak signifikan, kita tidak boleh menolak hal nol. Jadi hal nol itu kita pilih. Tapi ketika hasilnya itu signifikan atau di bawah 10%, berarti kita boleh menolak hal nol. Atau kita ambil hipotesis alternatifnya. Jangan sampai lupa. Jadi karena ini 23%, kita boleh atau tidak menolak hal nol? Nggak boleh. Nah, nggak boleh ya, kita nggak boleh menolak hal nol, sehingga kita akan pilih menggunakan random effect. Ya, aku udah tulis di sini assumption-nya. Choose random effect. Nol, hipotesis nolnya dan juga hipotesis alternatifnya choose fixed effect. Karena kita tidak bisa menggunakan fixed effect, maka kita akan menggunakan. Nah, itu caranya seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya gampang ya, fixed effect, random effect ya. Itu konsepnya seperti itu, teman-teman bisa atur datanya. Ya, kembali lagi, sebenarnya sebelum kita bermain ke stata seperti ini, tolong pahami struktur data. Jadi teman-teman pahami ini, nah, karena pasti nanti banyak error lah. Siapa tahu ini masih dalam bentuk string. String itu bukan numbering ya, masih warnanya kuning. Itu pasti nggak bisa buat analisis. Masalahan segala macam, tolong dipahami struktur datanya. Baru kita bisa bermain dengan regresi seperti ini. Nah, tadi itu untuk menentukan fixed effect atau random effect. Terus yang kedua ini bisa jadi kita menggunakan Bruce-Pagan test. Bruce-Pagan test ini adalah untuk menentukan apakah kita menggunakan random effect atau PLS. PLS itu tadi ya, Pooled Least Square. Ini caranya juga gampang, lebih gampang daripada menggunakan Hausman test. Yang pertama kita menggunakan regresi least square secara biasa dulu aja. Tinggal reg, which, x per ski, edu. Oh ini kok udah boleh. Nggak usah. X per ski, edu, black city, segala macam. Nah ini kan kita pakai PLS nih. Oke, keluarlah hasilnya. Ini hasil menggunakan PLS nih. Terus kita tinggal menggunakan komen yang namanya head test atau heteroscedasticity test. Jadi kita mau autokorelasi antar waktu. Nah, hasilnya adalah nol. P-value-nya adalah nol. Berarti kalau P-value-nya nol, kita boleh nggak menolak nol? Boleh. Boleh. Berarti kita pakai PLS atau random effect? Pakai random effect. Betul. Jadi kita pakai random effect ya. Berarti secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa data yang kita miliki ini tidak memenuhi asumsi scarcity atau ada yang namanya autokorelasi. Yang artinya lainnya juga berarti error atau residunya itu tidak konstan. Nah, sehingga kita harus menggunakan random effect. Gitu ya, teman-teman. Ingat kalau waktu kita mau ngetes pakai Bruce-Pagan test ini, cukup pakai rec aja. Rec aja. Kalau pakai XT-Rec, dia nggak mau. Jadi emang harus kalau kita pakai XT-Rec seperti ini, dia nggak bisa, guys. Ini kan walaupun aku juga lihat merek itu emang hasilnya cukup beda. Tapi kalau bisa kamu pakai head test, kita pakai rec aja. Terus kita ini dia nggak mau. Last estimates not found. Jadi kita emang harus pakai rec aja. Nah, seperti ini. Eh, oke. Ada pertanyaan sampai Boleh izin nanya nggak, Mas? Halo, Mas Kevas, boleh izin tanya nggak?
Sore-sore aku kelempar. Kalau aku kedengeran nggak ya? Keren. Oke. Tadi sampai mana ya? Aku jelasinnya. Sampai bersepagan. Oke, sampai Bruspagan ya. Tapi udah selesai kan tadi Bruspagan? Udah. Oke. Jadi ya teman-teman itu terkait XT rek, fixed effect, random effect, dan juga PLS gitu. Tapi eh, ya ini belum tentu ya, belum tentu. Cuman most likely ketika kita menggunakan data panel, kita harus menggunakan yang namanya fixed effect atau random effect gitu. Ini hampir, hampir karena pasti terjadi yang namanya autokorelasi. Tapi kalau mau dites ya monggo pakai yang namanya Bruce tes ini. Jadi dari saran aja kalau misalkan besok teman-teman mau mengerjakan tugas, ya teman-teman bisa kerjain urutin aja, urutkan kan, kerjain. Terus kalian bisa pilih-pilih variabel untuk diregresikan. Habis itu teman-teman pilih eh Y-nya apa, X-nya apa, alasannya apa, kenapa pilih itu secara singkat aja. Habis itu mulai dari regresi biasa dulu aja pakai PLS. Terus hasil kalau pakai PLS kayak gini. Terus yakin nggak kalau nggak ada kalau kita pakai PLS ini hasilnya valid, memenuhi asumsi. Kalian namanya Berbagan tes. Tes lah. Oh ternyata ada yang namanya hubungan skedasis ini tidak terpenuhi atau terjadi autokorelasi. Berarti teman-teman bisa pakai yang namanya fixed effect atau random effect. Terus teman-teman bisa pilih fix atau random ya. Alasannya apa? Pakai uji Hausman nih tadi. Oh, kalau misalkan fixed effect, oke ternyata alasannya pakai fixed effect ini dan juga uji Hausman-nya menunjukkan hasil ini. Terus teman-teman baru regresi pakai fixed effect dan jabarkan hasilnya seperti apa. Mungkin seperti itulah teman-teman kurang lebih. Eh, kalau misalkan besok ada tugas lagi, pasti ada tugas lagi sih. Gitu. Mas boleh izin tanya nggak? Boleh, boleh gimana? Jadi kan tadi yang fix effect itu kan katanya nyingkirin yang tadi yang city kan. Iya, Tapi betul. ternyata yang education sama yang blood juga ikut kehapus. Iya, Kalau betul. yang education apa expert ya tadi? Nah, terus tadi kan dijelasin kalau itu tuh seiring tahun nggak berubah. Jadi ikut kesingkir barengan sama Siti. Betul. Nah, kenapa yang Black juga ikut kesingkir? Karena yang black itu kan juga konstan antar waktu. Black itu kan menunjukkan kita rasnya apa. Rasnya apakah kita kulit hitam atau kulit putih. Nah, itu kan tidak bisa berubah antar waktu. Jadi pasti dalam 7 kali survei itu, ya pasti kita harus menjawab kita kulitnya hitam atau putih. Nah, seperti itu. Makanya itu juga ikut kehilang, kebuang. Begitu ya. Berarti Paham? eh berarti sama juga sama yang ekspor SQ ini ya. Iya, betul. Harusnya sama. Expert XQ ini kalau misalkan emang dia konstan antar waktu, harusnya dia juga hilang. Nah, terus terang sebenarnya ya itu memang cukup sulit sih, bukan cukup menjadi tantangan ya ketika kita menggunakan fixed effect. Kadang-kadang kita mau tetap menganalisis menggunakan edu, tapi malah jadi ikut hilang. Nah, ini tuh bentar, nanti kalau nggak salah tuh kalian kalau nonton yang tutor ini ada penjelasannya secara lebih detail. Karena cukup panjang. Ada di sini teman-teman. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Kita menggunakan panel eh kebuang gitu. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ya ini kan omitted nih, export SQ. Oh nggak omitted. Ya, export SQ ini kan kita bisa lihat nggak sama ya. Nggak antar waktunya nggak sama. Ini 0,0000. Lalu dia eh 1,1,1,1. X per square tuh berarti apa ya harusnya ya? X per square, X per square.
kuadrat dari ini. Kuadrat dari tapi kok ini jadi satu? Oke. Oh ya kita oke ternyata experience ini beda-beda per apa? Bener sih. Harusnya dia naik kan? Paham nggak? Ini nih. Kenapa experience ini nggak hilang? Karena dia emang beda antar waktu. Jadi waktu tahun 81 orang ini menjawab experience-nya baru 1 tahun kerja. Ini juga masih 1 tahun kerja, tapi 83 dia jawab udah 2 tahun kerja. 84 dia jawab udah 3 tahun kerja, 85 jawab udah 4 tahun kerja. Ya itu naik gitu naik. Jadinya memang apa expert SQ ini expert ini tidak hilang. Dipangkatkan menjadi expert SQ karena expert SQ ini sifatnya kuadratik atau experience ini berpengaruh untuk meningkatkan upah. Betul kan? Semakin tinggi experience kita, upah kita semakin naik. Betul ya? Benar. Tapi at some point ketika kita sudah sama tinggi, itu juga umur kita kan juga sama tambah tambah tua juga kan? Berarti nanti itu juga menyebabkan turun. Jadi kayak diminishing marginal eksponensial gitu loh. Kayak kayak naik terus nanti akan turun. Sama kayak umur sebenarnya. Paham nggak? Yang grafik parabola ke bawah. Ya, betul. Jadi kan kayak umur nih, kalau misalnya ditanya nih, apakah umur mempengaruhi gaji? Ya mungkin bisa. Umur karena berpengaruh terhadap pengalaman kerja, ya kan? Semakin banyak umurnya, semakin tua, pengalaman kerjanya semakin banyak. Tetapi apakah umur 70 itu dapat dikatakan dia akan income-nya lebih besar daripada umur 40? Kan enggak, karena udah pensiun dan tidak usia produktif. Pasti grafiknya itu atau datanya itu akan parabola. Nah, itu biasanya menggunakan expert SQ ini. Gitu. Oke, Terus Mas mau izin tanya lagi. oke, gimana? Itu yang which kenapa di lock ini? Oh, tadi aku jelasin ya, kayak weights itu ya, kemarin ada yang tanya juga nih, kenapa sih Mas, kapan kita pakai lock, kapan kita nggak pakai lock, gitu ya. Coba aku catat, nah, di sinilah. Gini, nah, kita tuh pakai lock ketika data itu biasanya sifatnya nominal atau memiliki jumlah angka yang banyak. Contoh, currency ya, currency, terus let's say misalkah, apa ya, apa teman-teman yang kita kira-kira banyak gitu ya. Ya, biasanya memang currency sih, uang, terus gaji, simpanan dalam GDP, GDP bisa, terus konsumsi, yang berhubungan dengan angka-angkanya banyak lah. Angka banyak itu maksudnya gimana? Kan kalau misalnya kita bisa bilang nih, kita konsumnya itu 1 miliar, berarti kan kayak gini kan angkanya, satu, nah banyak kayak gini kan, atau berapa triliun, kan itu pasti banyak, ke kanannya banyak banget. Nah, sedangkan bisikan eh, nominal, variabel yang angkanya banyak ini dengan variabel yang angkanya sedikit. Angkanya sedikit tuh, angka sedikit misalkan indeks atau nilai atau peluang. Palingan mentok-mentok berapa sih kalau peluang indeks itu? Mungkin kan dari antara 0 sampai 1 atau mungkin kalau nilai itu ya mungkin 0 sampai 100. Sedangkan sedangkan lawannya mereka itu misalnya kita mau meregresikan rek eh, gaji
dengan nilai ujian, terus indeks sekolah, sama akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah. Gini ya. Nah, bisa sampai, let's say sampai jutaan kah, miliaran kah. Tapi nilai ini kan cuman 0 sampai 100. Indeks ini kan cuman 0 sampai 1. Akreditasi ini kan paling kan cuman, misalkan ada 4 akreditasi ya. A, B, C, D. Berarti cuman 1 sampai 4. Nah, ini itu akan kesulitan untuk menjelaskan gaji. Jadi nanti akan sangat tinggi gitu loh. Jaraknya tuh sangat timpang. Jadinya sebagai alternatifnya supaya memudahkan dan tidak membingungkan, jadi rek, log gaji, nilai, indeks, akreditasi. Nah, kayak gini jadinya. Jadi nanti bacanya, kalau ini misalkan ya, kenaikan satu nilai, rata-rata rapot kita SMA, let's say ya, meningkatkan gaji sebesar, em, kan bakal banyak banget kan, mungkin sekitar berapa juta gitu. Nah, lalu kalau kita pakai ubah menjadi log, kenaikan satu satu nilai di rapot kita SMA akan menaikkan gaji sebesar berapa persen. Nah, itu yang membedakan ketika kita menggunakan log atau akreditasi. Gimana sih cara buat log? Kayak gini. Gen log gaji sama dengan ln gaji. Nah, seperti ini ya caranya kayak gini ya. Nanti ini jadi log gaji. Kasih ln aja di depannya. Jadinya kita harus bacanya dengan namanya persentase perubahan. Bisa juga dibalik. Nah, misalkan dibalik kayak gini, apakah gaji mempengaruhi nilai? Sekarang kayak gitu ya. Berarti 1% kenaikan gaji itu mempengaruhi nilai sebesar berapa nilainya? Gitu. Paham ya? Paham, Mas. Nah, Oke. itu untuk pokoknya kalau kalian nanti nemu data yang PD, pakai log aja nggak apa-apa. Yang kira-kira udah ratusan ribu nominalnya, langsung pakai log nggak apa-apa. Begitu. Ada ada anu nggak? Pertanyaan lagi sebelum kita akhiri tutor. Mas, apakah ada ketentuan jumlah variabel? Nggak ada sih, nggak ada. Ya, let's say di atas. Ya aku pernah ya, soalnya kayak gini. Kadang-kadang kan ada ya yang di atas 1.000, ada yang kecil. Misalkan nih, waktu itu aku lagi nganalisis terkait penyimpanan tangki BBM. Ada yang penyimpanannya cuma 800 kiloliter. Tapi ada juga yang sampai 8.000, 10.000. Kan individunya berbeda ya. Nah, kalau kayak gitu ya udah kita ganti log aja langsung nggak apa-apa. Begitu. Apakah menjawab Faila ini? Apa bedanya extract dengan rek biasa? Extract itu kita menyatakan kepada Stata bahwa kita ini menggunakan data panel. Kalau kamu menggunakan rek biasa, kamu tidak bisa menggunakan yang namanya fixed effect dan juga random effect. Itu nanti Stata nggak mau. Tapi kalau kamu udah pakai extract, Stata baru mau bisa menggunakan fixed effect dan juga random effect. Coba aja ini. Misalkan kita hapus nih. Rek. Harusnya nggak mau. Nah, FA not allowed. Karena kita menyatakan ini rek biasa. Tapi kalau kita kasih XT, dia mau. Gitu ya. Jadi kalau kamu menggunakan FA atau RE, nanti tolong pakai fix effect. Kok fix effect? Pakai X direct. Gitu. Menjawab nggak ya? Azharudin. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Kita jam 13.30 kita akhiri ya. Apakah ada pertanyaan lagi?
Mau tanya dong, cuman Boleh? tanya aja sih soalnya dulu kan aku pernah ngolah pakai panel data terus kayak cari-cari referensi dari YouTube, Google dan segala macamnya. Hmm, Itu tuh beberapa tuh ada yang bilang kalau misalnya pakai data panel, pakai RE atau Phase Effect atau Random Effect gitu ya, aku lupa. Atau PLS malah itu kan ada yang perlu uji asumsi klasik, ada yang enggak. Nah, mm-mm. itu tuh sebenarnya kalau pakai data panel tuh kita perlu pakai uji asumsi klasik atau nggak usah nggak apa-apa. Harus stop ya di klasik. Ya sesimpel inilah. Misalkan, ya gini kita uji asumsi klasik ya. Kita pakai punya model rec weights, ada apa sih weights, log weights ya. L weights, expert, black, city. Nah, oke kita punya ini kan. Ini udah jadi nih regresi nih. Menggunakan data panel. Iya, menggunakan data panel gitu. Apakah sudah memenuhi asumsi klasik? Kita eh telah. Yang pertama, linear nggak data kita? Oh, linear. Ini udah linear nih. Kenapa bisa linear? Ya karena kita kan menggunakan OLS biasa. Itu kan udah harusnya linear. Nggak ada kuadratnya lah. Jadinya oke, linear terpenuhi. Terus yang kedua, apakah data ini multi-call? Multi-call. Multi-call tuh biasanya lihatnya dari apakah yang ada omitted nggak. Kalau ini nggak ada omitted, nah itu biasanya multi-call itu kan berarti dampak atau koefisien yang sama. Dan nanti startup biasanya itu biasanya omitted. Nah, kalau nggak ada, itu biasanya juga memenuhi yang no multicollinearity. Terus, nextnya tadi heteroscedasticity. Apakah ini hetero? Nah, kalian tinggal pakai yang headset tadi. Mana tadi? Nah, pakai yang ini. Oke, nilainya adalah 7,6. 76%. Berarti kita boleh nggak menolak ini? Nggak boleh. Berarti ini harusnya saya 0,76 ya. Udah anu sih, udah homoskedasticity. Berarti ini tidak ada autokorelasi. Bener kan ya di PPT Pak Yudis kalau misalnya. Ya ini terus PLS kan, betul. Dan ini berarti kita bisa katakan kalau oh, ya udah pakai PLS saja berarti ada homoskedasticity. Asumsi homoskedasticity terpenuhi. Begitu. Terus kalau yang pakai endogen eksogen, apakah semuanya eksogen? Data kita di X. Nah, ini sebenarnya ada ujinya. Kan dosen dosenku ya bilang uji ini tuh tidak bisa menyatakan bahwa variabel ini eksogen atau endogen. Eksogen itu kan artinya variabel X itu kan harus independen, harus tidak boleh dipengaruhi variabel lainnya. Nah, ini kita harus pasang argumen. Kalau tadi kita modelnya itu adalah Reg Elwitz Expert Black City, yakin nggak ini experience ini nggak dipengaruhi sama variabel lainnya yang belum kita kontrol? Pasti kan? Upah, pendapatan, income. Expert, kita juga bisa aja belum kontrol dia tinggal di kota atau di anu, di kota atau di desa, berarti rural. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau memang ada yang belum dimasukkan, itu pasti menyebabkan endogenitas. Tapi ada beberapa variabel yang eh, memang tidak bisa dicari. Kayak tadi aku bilang, misalkan tadi ada edukasi ya, di sini ada eduk. Nah, eduk ini dipengaruhi sama kemampuan. Soalnya ada orang yang edukasinya rendah, tetapi bisa-bisa aja tuh punya duit banyak gitu. Nah, itu kenapa? Karena dia punya ability yang tinggi. Nah, ability itu diukurnya pakai apa? Pakai IQ. Sedangkan IQ itu tidak ada datanya. Makanya kita nanti akan menggunakan yang namanya instrumental variable untuk mengatasi hal tersebut. Itu nanti akan tutor di 2 minggu lagi kalau nggak salah. Jadi kayak gitu ya. Berarti normalnya kalau di asumsi klasiknya cuma yang basicnya aja gitu ya. Oke, thank you Mas. Ya, gitu ya. Sip. Ya, menurutku ya ini menurutku dan juga aku melihat sih
kalau kita yang punya suatu estimasi yang benar-benar memenuhi uji asumsi klasik semuanya secara bersih eh, itu bagus ya. Tapi memang cukup sulit gitu. Akhirnya kadang-kadang kita memang harus acknowledge kalau ya data ini belum eksogen karena apa? Atau misalkan variabel A masih kayak gini gara-gara apa? Nah, jadi memang harus pasang argumen gitu ya. Adakah tambahan lagi? Belum kita akhiri. Oke teman-teman, kayaknya ada ya tugas akhir ya dari Pak Idris ya untuk UTS atau untuk UAS. Ada Mas. Itu suruh ngapain ya? Aku bikin paper terus disubmit ke Sinta. Kemana? Ke Sinta. Oh, ke Sinta ya, oke. Ya nanti kalau misalkan teman-teman mau konsultasi terkait metodologi, idenya, nanti boleh deh. Mungkin nanti aku bilang Pak Yudis, nanti aku minta apa ya waktu ya untuk konsultasi dengan teman-teman ya. Nanti orang mungkin 5 orang gantian supaya teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terakomodasi dengan baik. Oke teman-teman mungkin cukup segitu. Terima kasih banyak. Semangat habis ini UTS-nya. Kayaknya udah nggak ada tutor lagi sebelum UTS dan ketemu lagi setelah UAS. Setelah UTS sorry. Semangat semuanya. Makasih ya udah datang juga. Kasih banyak Mas. Sip sip Thank you, semangat Mas. semangat. Thank you, Mas. Nanti Mas Denis minta tolong dikirim kayak biasanya ya Mas. Terima kasih banyak Mas Denis. Makasih, Mas Denis.